Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidannillah tabaraka wa ta'ala musalliyan musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudah ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, hafizakumullah. Pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk menambah pemahaman akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui kajian kitab karya besar Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Mafahim Yajibu an Tushahhah, yang pada gilirannya kita saat ini memasuki tema Hakikatul Asy'ariyah, hakikat madhab Asy'ari. Baik, lebih lengkapnya kita langsung saja mengulas dan menelaah kandungan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahmatal abrar. Qala Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Annahu qala haqiqatul asy'ariyati, hakikat madhab Asy'ari. Yajhalu katsirun min abna'il muslimina madhabal asy'ariyati. Banyak yang tidak mengetahui dari anak-anak kaum muslimin terhadap madhab Asy'ari. Wala ya'rifuna man humul asy'ariyatu. Mereka tidak mengetahui siapa penganut madhab Asy'ari itu. Wala tariqatahum fi amril aqidati. Begitu pula tidak mengerti metode mereka di dalam bidang akidah, di bidang akidah. Wala yatawarra'ul ba'du ayyunsibahum ila dhalali. Ya, karena ketidakmengertian itu, wala yatawarra'ul ba'du, sebagian dari mereka tidak berhati-hati dalam menisbatkan madhab Asy'ari ila dhalali, terhadap kesesatan. Au yarmiyahum bil muruqi minad din wal ilhadi fi sifatillah, atau memvonis mereka dengan keluar dari agama Islam, mengingkari di dalam sifat-sifat Allah. Karena ketidaktahuan mereka dan mereka tidak ingin untuk tahu, maka yang terjadi adalah mereka dengan mudahnya mengatakan bahwa pengikut-pengikut madhab Asy'ari adalah pengikut-pengikut yang sesat. Ini kan dikarenakan ketidakpahaman mereka. An-nasu a'da'u ma jahilu. Dalam pepatah Arab disampaikan manusia itu akan tidak menyukai sesuatu yang tidak diketahuinya. Nah, ini menjadi problem akhirnya. Wa hadzal jahlu bimadhhabil asy'ariyati sababu tamazuki wihdati ahli sunnah. Ini ketidaktahuan ini terhadap madhab al-Asy'ariyah menjadi sebab tersobek-sobeknya, tercabik-cabiknya kesatuan ahli sunnah. Wa tashattayat samluhum, ya, tercerai berainya kelompok mereka. Hatta ghada ba'dul jahalati yaj'alul asy'ariyata dimna tawaifa ahli dhalali. Sampai pada taraf sebagian orang-orang yang tidak tahu itu menjadikan madhab al-Asy'ariyah ke dalam komunitas kelompok sesat. Walastu adri kaifa yakrunu baina ahlil imani wa ahli dhalali. Dan aku tidak habis pikir, kata Abu Yasir Muhammad, kaifa yakrunu, bagaimana mereka menyamakan
keimanan baina ahli iman, di antara ahli iman, wa ahli dhalal, dan ahli kesesatan. Wa kaifa yusawi baina ahli sunnati wa baina gulatil mu'tazilati awil jahmiyati. Dan bagaimana disamakan antara ahli sunnah dan antara dedengkotnya pengikut Mu'tazilah atau pengikut Jahmiyah. Di sini Abu ya balik bertanya, kenapa bisa seperti itu? Ya, kami tidak habis pikir dengan pemikiran mereka. Bagaimana mungkin orang-orang yang tampak kebaikannya, kesolihahannya, berpegang teguhnya terhadap sunnah, itu disamakan dengan orang-orang yang ahlud dhalal, seperti Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah. Mereka berpikirnya dari segi mana sehingga bisa melakukan hal itu. Abu ya menyitir satu ayat, afanaj alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah patut kami menjadikan kaum muslimin kal mujrimin itu seperti para pendosa? Malakum kaifa tahkumun, adakah bagi kalian berbuat yang sedemikian itu, bagaimana kalian mengambil keputusan? Ya, jadi Allah saja tidak menyamakan antara ahlul iman dengan ahlul dhalal. Sementara mereka yang tidak memahami tentang madhab Asy'ariyah dengan mudahnya menyamakan ahlul iman dengan ahlul dhalal. Mereka seakan-akan lebih pandai, lebih jenius daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini problem yang terjadi di kalangan umat Islam. Nah, kalau ini dibiarkan, maka yang terjadi adalah ketercerai-beraian kekuatan ahli sunnah itu sendiri. Ahli sunnah akan tercerai-berai hanya gara-gara ya, vonis-vonis yang tidak bertuan seperti ini. Vonis-vonis yang memang tidak ada ya, landasan hukumnya. Karena ketidaktahuannya saja kemudian dengan mudahnya dia memvonis sesuatu dengan vonis-vonis dolal, fasik, keluar dari Islam dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kepentingan bagi Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki untuk memberikan pemahaman kepada kita semua. Kira-kira pengikut madhab al-Asy'ariyah, pengikut madhab Asy'ari ini, kira-kira siapa saja? Kita perlu tahu tentang hal itu. Sehingga kita tidak akan mudah untuk melakukan statement-statement memvonis sesuatu yang merugikan dan tanpa alasan. Beliau sampaikan al-asy'ariyatu hum a'immatu a'lamil huda min ulama'il muslimin alladzina mala'a ilmuhum masyariqal ardi wa magharibiha. Al-asy'ariyah, para pengikut mazhab Asy'ari. Hum a'immatul a'lamil huda, adalah mereka para imam, para tokoh-tokoh pemberi petunjuk, min ulama'il muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Alladzina, yang mereka mala'a ilmuhum, ilmu mereka memenuhi masyariqal ardi, penjuru baratnya bumi, wa magharibiha, dan timurnya bumi. Wa adbaqan nasu ala fadlihim wa ilmihim wa dinihim, dan semua manusia, semua umat sepakat ala fadlihim, atas keutamaan mereka, wa ilmihim, dan ilmunya mereka, wa dinihim, dan agama mereka. Hum jahabidatu ulama'i ahli sunnah. Hum, mereka, jahabidatu ulama'i ahli sunnah, cendikiawan-cendikiawan, para cendikiawan ulama ahli sunnah. Wa a'lamu ulama'iha, dan tokoh-tokoh ulama ahli sunnah, al-afadilu, yang mulia, alladzina waqafu fi wajhi tughyanil mu'tazilati, yang berdiri tegak menghadapi fi wajhi tughyanil mu'tazilah, berdiri tegak, berdiri menantang di depan kebiadaban kaum Mu'tazilah. Orang-orang pengikut madhab al-Asy'ariyah adalah orang-orang yang luar biasa.
ulama-ulama, tokoh-tokoh, cendekiawan-cendekiawan muslim yang sudah diakui oleh siapapun, oleh umat, bahwa mereka adalah memiliki kemuliaan dan derajat yang tinggi. Keilmuannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diragukan lagi. Dan mereka juga berada di front terdepan di dalam menghadapi faham-faham yang menyimpang, yaitu diantaranya adalah faham Mu'tazilah. Humul ladzina qala anhumus syaihu Abu Muhammad kama naqalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fit fatawa. Humul ladzina, mereka adalah orang-orang qala anhum, yang mengatakan anhum tentangnya Syekh Abu Muhammad. Syekh Abu Muhammad kama naqalahu, sebagaimana ia nukil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana ia menukilnya dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fil fatawa, dalam kitab fatwahnya, kata Ibnu Taimiyah, wal ulama'u ansaru ulumiddin. Ulama-ulama itu adalah penolong-penolong, pembela-pembela, para pembela ilmu-ilmu agama. Sedangkan wal asy'ariyatu ansaru usuliddin, sementara pengikut-pengikut mazhab al-Asy'ari adalah pembela-pembela asas-asas agama. Syekh Ibnu Taimiyah sendiri yang banyak diikuti oleh kaum sebelah, yang diikuti oleh para Wahabi, mengakui akan keberadaan dan akan kebaikan juga konsistensi dari pengikut-pengikut al-Asy'ariyah di dalam membela asas-asas agama Allah Subhanahu wa taala. Innahum taraiful muhadditsina wal fuqaha'i wal mufassirina min a'immatil a'lam. Innahum, bahwasanya mereka pengikut-pengikut mazhab al-Asy'ariyah, tawaiful muhadditsin, kelompok-kelompok ahli hadis, wal fuqaha, dan ahli fiqih, wal mufassirin, ahli tafsir, minal a'immatil a'lam, dari para imam yang cerdik-cerdik. Kasaikhil Islami Ahmad bin Hajarin al-Asqalani, Saikhil Muhadditsin bila mira, seperti Syekhul Islam Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, gurunya para ahli hadis, bila mirain, tanpa diragukan lagi. Sahibi kitabi Fathil Bari syarhi Sahihil Bukhari, pengarang dari kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Sahih Bukhari. Beliau adalah Asy'ariyil madhab. Beliau adalah bermadhabkan Asy'ari. Wa kitabuhu la yustaghna anhu, dan kitabnya sangat dibutuhkan anhu, dari kitab itu, ahadu minal ulama, satupun dari ulama. Artinya tidak ada ulama yang tidak butuh terhadap kitabnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu kitab Fathul Bari syarah Sahih al-Bukhari. Siapa yang tidak tahu Fathul Bari? Bagi para santri al-hadis, pasti mereka memahami tentang hal itu. Tidak ada diragukan lagi. Dan beliau ternyata adalah Asy'ariyul madhab, pengikut daripada madhab Imam Asy'ari. Selanjutnya wasyaikhi ulama'i ahli sunnah, dan seperti syekh ulama ahli sunnah al-Imam Nawawi. Imam Nawawi juga seperti itu. Sahibi syarhi Sahihil Muslim, pengarang daripada syarah Sahih Muslim. Wa sahibil musannafati syahirati, pengarang kitab-kitab terkenal. Asy'ariyil madhab, dia juga bermadhabkan Asy'ari. Imam Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi, pemilik daripada, pengarang daripada kitab Riyadhus Shalihin, pengumpul dari hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada di Arba'in Nawawi juga, dan pemilik daripada kitab-kitab para ahli fuqaha, milik daripada kitab-kitab fikih, Majmu', Muhadzab, dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang tidak bisa dipungkiri tentang dedikasinya, kemuliaannya. Dan beliau adalah Asy'ariyul madhab, pengikut madhab Asy'ari. Wa saikhil mufassirin al-Imam al-Qurtubi sahibi tafsiril
al-Jami' li ahkamil Quran Asy'ari al-madhhab. Begitu pula dengan syekhnya para ahli tafsir, gurunya ahli tafsir, Imam Qurtubi, pemilik atau pengarang daripada tafsir Al-Jami' li ahkamil Quran. Beliau juga pengikut mazhab Asy'ari. Wa Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami, sahibi kitab Az-Zawajir an iktirafil kabairi Asy'ari al-madhhab. Begitu pula dengan gurunya umat Islam yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, pemilik atau penulis kitab Az-Zawajir an iktirafil kabair Asy'ari al-madhhab juga. Ternyata beliau juga pengikut mazhab Asy'ari. Wa Syekhul Fiqhi wal Hadithi Al-Imam Al-Hujjah As-Sabat Zakaria Al-Ansari Asy'ari al-madhhab. Begitu juga gurunya fikih dan hadis yaitu Abi Zakaria Al-Ansari Asy'ari al-madhhab. Wal Imam Abu Bakar Al-Bakilani wal Imam Al-Qastalani wal Imami An-Nasafi wal Imami Asy-Syarbini wa Abu Hayyan An-Nahwi sahibi tafsir Al-Bahril Muhit wal Imam Ibnu Juzai sahibi tashili fi ulumi tanzil ila akhirih kullu haula'i min a'immatil asy'ariyati. Demikian pula Abu Bakar Al-Bakilani, Imam Qastalani, Imam Nasafi, Imam Asy-Syarbini, Imam Abu Hayyan An-Nahwi, pemilik daripada kitab tafsir Bahrul Muhit, dan kemudian Imam Ibnu Juzai, pemilik daripada kitab Tashil fi ulumi tanzil. Kullu haula, mereka itu semuanya min a'immatil asy'ariyati. Mereka adalah para imam-imam ahli, para imam-imam pengikut Asy'ari. Dan masih banyak lagi. Sehingga Buya mengatakan, walau aradna an nu'addidaha ula'il a'lami minal muhadditsina wal mufassirina wal fuqaha'i min a'immatil asy'ariyati la dhaqa binal halu wahtajna ila mujalladatin fi syardi ula'ikal ulama'il afadili alladzina mala'a ilmuhum masyariqal ardi wa magharibiha. Walau aradna, andai kata kita berkehendak, anu addidaha ulail a'lam, untuk menghitung-hitung mereka para tokoh-tokoh cendikiawan minal muhaditsin, dari kalangan ahli hadis, wal mufassirin, dan kalangan ahli tafsir, wal fuqaha, dan kalangan ahli fikih, min a'immatil asy'ariyah, dari para tokoh-tokoh pengikut mazhab Al-Asy'ari, la dhaqa binal hal, maka sempitlah bagi kami keadaan. Kita enggak mungkin waktu harus menyampaikan semuanya, nama-nama orang besar yang ternyata mereka adalah pengikut mazhab Asy'ari banyak sekali. Wahtajna ila mujalladat, dan kami butuh terhadap berjilid-jilid fi sardi ulaika, di dalam menyebut mereka para ulama yang mulia, alladzina, yang mereka para ulama mala'a ilmuhum, memenuhi ilmu-ilmu mereka, masyariqal ard, terhadap wilayah timur dan wilayahnya baratnya bumi. Inna minal wajib an naruddal jamila li ashabihi wa an na'rifal fadla li ahlil ilmi wal fadli alladzina khadamu syari'ata sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam minul ulama'il alam. Inna minal wajib, bahwasanya sebagian dari kewajiban kita umat Islam, an-nuraddal jamil li ashabi, membalas kebaikan kepada pemiliknya. Wa an-na'rifal fadla li ahlil ilmi wal fadli, dan mengetahui, mengakui jasa bagi para ahli ilmu dan para ahli keutamaan. Alladzina, yang mereka para ulama, khadamu syari'ata sayyidil mursalin, telah berkhidmat terhadap syariatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Dan mereka yang berkhidmat itu adalah minal ulama alam, dari kalangan ulama yang cerdik pandai. Jadi kewajiban kita hari ini bukan merunut berapa banyak orang yang ulama-ulama yang menjadi pengikut mazhab Asy'ari. Tapi kewajiban kita adalah mengakui kefadilahan mereka, mengembalikan kebaikan terhadap pemiliknya kebaikan. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang berhak mendapatkan terima kasih. Dan mereka lah orang-orang yang memang dalam hidupnya semuanya digunakan untuk berkhidmah kepada syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Wa ayyu khairin yurja fina in ramaina ulama anal a'lama wa aslafana sholihin bizayyi wad dolal. Wa ayyu khairin, kebagusan apa? Ya. Yurja fina, yang dapat diharapkan oleh kita semuanya. In ramaina, jika kita memvonis ulama anal a'lam, para ulama kita yang cerdik cendekiawan tersebut, wa aslafana sholihin, dan para salaf kita yang sholihin, bizayyi, ya, dengan zair, ya, penyimpangan, menyebutkan mereka menyimpang, wadhalal, dan kesesatan. Lalu manfaatnya apa, kata Abu Yazid Muhammad? Kalau panjenengan mengotak-ngatik, mengatakan bahwa dia sesat, ya, bahwa dia dolal, bahwa dia terbelok arahnya, dia bid'ah, mubtadi', dan lain sebagainya, sementara mereka berkhidmah, ya, dalam kehidupannya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Terus panjenengan, kalian datang hanya untuk mencaci maki mereka. Anda dapat apa dari itu semuanya? Dapat apa kita kalau mencaci para salafun soleh? Dapat apa? Dapat kebaikan? Dapat derajat? Dapat pangkat? Dapat pengakuan dari pengikut Anda? Ya, kan nggak mungkin dapat apa-apa. Ya. Justru dengan demikian Anda sama halnya tidak berterima kasih kepada mereka. Anda mau mengambil ilmunya, tapi Anda tidak mau berterima kasih kepada mereka. Anda senang untuk menyampaikan makalah-makalah mereka, pendapat-pendapat mereka, ya, kalam-kalam hikmah mereka, tapi secara dalam satu segi Anda sisihkan dia di posisi kesesatan. Ini tidak fair. Perbuatan yang seperti itu tidak baik. Maka Abu yang mengatakan juga, innani aqulu al yujadu baina ulama il asri min dakatirati wal abakirati man yakumu bima qama bihi Syekhul Islami Ibnu Hajar al-Asqalani. Innani aqul. Ya, kami mengatakan. Tolong dicatat baik-baik. Hal yujadu baina ulama il asr. Apakah ditemukan di antara ulama saat ini, ulama istilahnya ulama kontemporer, min dakatirati, dari para doktoral, wal abakirati, dari para ilmu dan para ilmuwan, man yakumu, yang bisa, ya, mengerjakan bima qama bihi Syekhul Islam, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dilakukan wal Imam Nawawi, dan Imam Nawawi, min khidmati sunnati nabawiyati al-mutahharah, dari pelayanannya, khidmahnya kepada sunnah Nabi yang disucikan. Wa yaf'alu kama fa'ala hadzanil imamanil jalilan, dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh dua imam ini yang mulia. Taghammadahumullahu birrahmah wal ridwan. Semoga Allah memayungi keduanya birrahmati wal ridwan, dengan rahmat dan keridhaan. Sekarang yang sering kali mencaci maki para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mereka notabene pengikut-pengikut ajaran Al-Asy'ari, ya, yang seringkali mereka anggap sesat. Sekarang bandingkan dengan orang-orang cendekiawan, cerdik pandai yang hari ini memiliki pendidikan akademik setingkat S3, doktoral, dan lain sebagainya. Adakah dari mereka saat ini yang khidmahnya kepada Kanjeng Nabi, khidmahnya kepada ilmunya Kanjeng Nabi seperti mereka hari ini? Cari. Tidak mungkin diketemukan. Kehidupan mereka semuanya untuk Allah. Semuanya untuk Rasulullah. Satu hal saja yang ini menjadi pembeda kita. Ketika kita para ilmuwan kontemporer saat ini, ketika oleh Allah dimampukan untuk menulis satu kitab, membuat satu karya tulis, ya, karya tulis kita, pasti di sana disampaikan bahwa karya tulis ini, ya, izinnya dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh, ya, siapapun yang mengambil, mengkopi, ya, menyebarkan tanpa izin penulis. Kan kebanyakan seperti itu. Ya. Karena kita khawatir kehilangan materi daripada tulisan itu. Tapi bandingkan dengan para ulama dulu.
Nggak ada royaltinya daripada kitab-kitab yang mereka tulis. Semuanya untuk Allah, semuanya untuk Rasulullah. Mereka tidak memikirkan royalti. Bahkan mereka lebih jauh senang kalau memang bukunya disalin ratusan kali oleh para santri, oleh orang-orang yang memanfaatkan ilmu beliau. Mereka lebih senang harus tanpa harus izin. Ya, mereka tidak memikirkan royalti. Sementara kita punya buku tipis saja sudah ada tulisannya dilarang untuk mengkopi dan lain sebagainya. Khawatir royaltinya hilang. Tapi bagi mereka tidak. Dari satu sisi ini saja kita sudah kalah jauh dari mereka. Fa kaifa narmihuma wasairal asairati biddhalal, bagaimana ya, kita memvonis keduanya, wasairal asairati, dan seluruh ulama yang bermadhabkan al-asy'ari biddhalalati, dengan kesesatan. Wa nahnu bihajatin ila ulumi haula, sementara kita membutuhkan ilmu-ilmu mereka. Ini lucu memang ya. Ya, para cendekiawan saat ini ya, lebih-lebih yang berada di front yang suka mencaci maki, ya, ilmunya Imam Fudail bin Iyad diambil, dibicarakan di atas mimbar ya, sebagai makalah ketika dia khutbah. Sementara dia mencaci maki fisiknya, mencaci maki akidahnya, ya, menganggap mereka itu sesat. Sementara ilmunya kita pakai. Wa kaifa na'khudhul uluma anhum idza kanu ala dhalalin. Ini lucunya lagi. Wa kaifa na'khudhul uluma, bagaimana kita mengambil ilmu-ilmu anhum dari mereka, idza kanu, tatkala mereka, keberadaan mereka ala dhalalin, itu atas kesesatan. Kok bisa panjenengan mengatakan sesat terus kemudian ilmunya diambil? Kok bisa? Wa qad qala al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudha dinakum. Imam Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun, bahwasanya ilmu ini adalah agama. Ya. Fanzuru, maka hendaklah kalian melihat, selektif, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kita harus selektif di dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu juga bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengambil ilmu ini enggak sembarangan kita mengambil. Kita harus mengambil ilmu dari sanadnya orang-orang yang punya sanad keilmuan. Orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil ilmunya. Karena dari situ kita akan mendapatkan keberkahan ilmu, di samping akan mendapatkan ilmu itu sendiri. Nah, sementara ada orang yang suka mencaci orang sesat, tapi ilmunya diambil. Ini lucu sekali. Ya, tidak masuk akal. Dia tidak suka terhadap fisiknya, bisa jadi personalnya, tapi ilmunya diambil. Ini satu ironi sebetulnya yang seharusnya tidak terjadi di kalangan umat Islam. Afama kana yakfi ayyakul al-mu'arid innahum rahimahumullah ijtahadu fa akhtau fi ta'wil sifat. Wa kana al-aula alla yasluku hadzal maslaka badalun ayyarmiyahum bizaygi wad dhalal wa yaghdhabu ala man addahum min ahli sunnati wal jamaati. Afamakana yakfi, apakah cukup, ayakulal mu'aridu, agar para pengingkar mengatakan, innahum, bahwasanya para pengikut mazhab Asy'ari rahimahumullah, ijtahadu, mereka berijtihad, fa akhtau, kemudian mereka keliru di dalam ijtihad, fi ta'wil sifat, di dalam mentakwil, menginterpretasi ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kanal aula, dan lebih utamanya ya, Allah yasluku hadzal maslak. Mereka tidak menempuh metode ini. Ya. Badala ayarmiyahum bizaygi wad dhalal. Ketimbang memvonis mereka dengan ketimpangan dan kesesatan. Wa yaghdhabu, dan marah, alaman adahum, kepada orang yang menggolongkan mereka min ahli sunnati wal jamaah, dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Begitu juga tidak patut
mereka mengatakan bahwa mereka itu manusia biasa, salah di dalam mengambil sebuah ijtihad untuk masalah untuk masalah akidah, takwil sifat-sifat Allah, mereka salah. Ya. Ucapan yang seperti itu juga tidak baik sebetulnya. Kenapa? Mereka alangkah baiknya tidak melakukan hal itu. Kenapa mereka juga sampai tega marah terhadap orang yang menjadikan mereka itu para ulama mazhab al-Asy'ariyah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dianggapnya dia keluar dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah karena pernyataan yang menurut dia adalah salah di dalam beristihad. Maka ini sesuatu yang ironi juga. Harusnya ya sudah taslim. Kalau memang mau terhadap ilmunya, ya maulah kepada apapun yang dibawa oleh beliau. Dan itulah ya sifat yang wasatiyah, yang tengah-tengah, ya dalam artian mampu untuk menjustifikasi orang sesuai dengan fadilah dan keutamaannya. Wa idza lam yakun al-Imam An-Nawawi wal Asqalani wal Qurtubi wal Baqillani wal Fakhrur Razi wal Haytami wal Zakaria al-Ansari wa ghairuhum min jahabadatil ulama wa fatahilin nubagha idza lam yakunu min ahli sunnah faman hum ahlu sunnah idzan. Wa idza lam yakun, maka jika bukan keberadaan, ya, tidaklah keberadaan Imam Nawawi, Al-Asqalani, Al-Qurtubi, Fakhrur Razi, wal Haytami, Zakaria al-Ansari, dan selain dari mereka min jahabatil ulama, dari pembesar ulama, wa fatahilil nuboga, dan terkemukannya orang-orang agung, idza lam yakunu min ahli sunnah, apabila mereka bukan dari golongan ahli sunnah wal jamaah, faman hum ahlus sunnati idzan, maka siapa lagi pengikut ahli sunnah kalau demikian. Anda dengan mudahnya mengatakan mereka bukan ahli sunnah. Kalau orang pembesar-pembesar seperti Imam Nawawi, Fakhrur Razi, Al-Qurtubi, Al-Qastallani, Al-Baqillani, Fakhrur Razi, Anda anggap bukan ahli sunnah, terus tanya siapa ahli sunnah di dunia ini? Apa golongan Anda saja? Ini yang harus, kalau bahasa, bercerminlah sebelum mengatakan orang itu banyak corengannya di mukanya, ya Anda bercermin dulu. Jangan syukur-syukur mengatakan hal yang seperti itu. Kalau memang mereka dikategorikan sebagai bukan ahli sunnah karena menurut Anda adalah kesalahan di dalam mentakwil sifat-sifat Allah, terus sekarang ahli sunnah itu siapa? Innani ad'u mukhlishan kullad du'ati wa kullal amilina fi khiqalid da'watil islamiyah ayyatakullaha fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi khasatin fi ahli ajillati ulama'iha wa akhyari fuqaha'iha. Innani ad'u, ini digaris bawahi oleh Abu Yazid Muhammad, innani ad'u, saya mengajak mukhlishan secara tulus kullad du'ati, terhadap semua para dai, wa kullal amilina, dan para orang-orang yang mengamalkan, yang berkecimpung fi hiqalid da'watil islamiyah, dalam bidang dakwah Islamiyah. Apa yang diajakkan, yang disampaikan oleh Abu ya, ayyatakullaha, agar takut kepada Allah, fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus, lebih khusus lagi, fi ajillati ulama'iha, dalam menilai para ulama-ulama yang mulia, wa akhyari fuqaha'iha, dan orang-orang yang baiknya ahli fikihnya umat ini. Ya, jangan terlalu mudah lisan ini untuk mencaci maki umat Islam, utamanya orang-orang yang memang sudah memiliki jasa jelas di dalam melayani khidmah kepada Nabi melalui ilmu-ilmu Nabi. Jangan mudah untuk mencaci maki. Jangan mudah untuk memvonis orang keluar dari jalan yang benar. Sementara kondisi mereka sangat-sangat layak untuk diapresiasi segala perjuangannya. Maka pantaslah kita umat Islam untuk tidak memperpanjang ucapan lisan, lebih-lebih kepada para ulama-ulama kita. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khairin ila qiyamis saati. Maka hakikatnya umat Nabi Muhammad ini akan dalam kondisi
senantiasa dalam kondisi baik-baik saja ila qiyamis saati, sampai hari kiamat. Wala khaira fina idza lam na'rif li ulama'ina qadrahum wa fadlahum. Wala khaira fina, maka tidak ada kebaikan ya bagi kita, bagi umat Islam ini, idza lam na'rif, jika tidak mengakui, tidak memahami, di ulama'ina, terhadap ulama kita, qadrahum, kedudukan mereka, wa fadlahum, dan kemuliaan mereka. Umat Islam akan dalam kondisi baik-baik selama umat Islam ini tidak mencaci maki lebih-lebih kepada para aslafuna, orang-orang yang banyak memberikan jasa kepada kita. Karena caci makian itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali semakin menjatuhkan martabat kita, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah bercaci maki, saling mencaci maki suatu kelompok umat kecuali sakotok min ainillah, ya, dia nilainya jatuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmunya Buya Said Muhammad, sehingga kita sadar bahwa kita perlu untuk menjunjung tinggi, mengapresiasi para ulama-ulama yang sudah memiliki jasa yang luar biasa untuk umat Islam ini. Maka kita pun harus mengakui fadilah mereka, tidak berpanjang-panjang lisan mencaci mereka, karena itu semuanya hanya akan menggugurkan derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan ilmu bagi kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.